itu bisa disebut sebagai niat manakala itu min awwali juz'in, di bagian pertama kita sudah melakukan satu perbuatan. Misalnya tadi, kalau kita sholat berarti bagian pertama sholat takbir. Nah di situ kita meletakkan niat. Nah kalau tadi yang niat kita dari rumah itu belum dianggap niat, tapi disebut sebagai azam, keinginan atau cita-cita. Yang azam, keinginan atau cita-cita bisa saja berubah, bisa saja batal. Tapi kalau kita sudah mengangkat kedua tangan takbir Allahu Akbar, itu kan berarti perbuatan sholatnya sudah mulai berjalan. Nah disitulah letaknya niat. Makanya yang penting di dalam niat itu bukan lafadznya, tapi justru berada di dalam hati. Nah niat yang ada di dalam hati itu dengan bahasa apa saja yang kita pahami. Bisa dengan bahasa Arab yang kita pelajari sejak kecil, usolli fardhus subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati adhan lillahi ta'ala, boleh. Atau dengan bahasa kita, saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, boleh. Nah, dengan bahasa yang paling kita paham. Karena apa? Itu tujuannya adalah tawajjuh, supaya kita itu betul-betul tahu persis kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam fardunya tayamum yang pertama adalah an-niyat. Yang kedua adalah naklut turab, memindahkan debu. Jadi harus ada yang disifati sebagai debu, yang kholis, yang murni. Tidak boleh tadi, enggak boleh campuran, apakah campur tepung atau campur bedak atau campur pasir yang hilang makna dari debu. Jadi kalau kita menganggap oh itu debu, ya berarti itu sudah bisa dipakai sebagai tayamum. Misalnya debu-debu yang menempel di tembok seperti ini sudah masuk dalam kategori debu. Tapi misalnya kita punya bedak, misalnya bedak kecantikan atau bedak gatal dan sebagainya, itu enggak bisa meskipun bentuknya lembut. Atau ibu-ibu di rumah di dapur ada tepung, wah ini tepung tak gunakan untuk, enggak boleh. Enggak bisa. Nah, atau tanah yang lembab, itu juga enggak bisa karena bentuknya bukan debu. Misalnya di emperan itu ada tanah yang basah, itu enggak boleh untuk, karena itu sifat debunya sudah hilang. Yang ketiga, fardunya tayamum mengusap muka dengan debu dengan sekali usapan. Nah, jadi dalam mengusap itu bisa sekali usapan tadi. Caranya bisa dengan 2 telapak tangan sekaligus atau dengan satu-satu. Kalau satu-satu, yang bagian kanan separuh untuk kanan, kemudian yang separuh untuk kiri. Sama, yang kiri juga separuh untuk yang kanan, separuh untuk yang kiri. Kemudian rukun atau fardunya tayamum adalah mengusap 2 belah tangan sehingga siku dengan debu sekali usap. Ini kalau menurut Imam Mazhab Syafi'i, dalam mengusap tangan itu sampai siku. Tapi dalam mazhab yang lain cukup di telapak tangannya saja. Jadi cukup sampai pergelangan. Tapi kalau Imam Syafi'i sampai siku. Nah ini yang membedakan. Nah ini kalau kita wudu, kita bermazhab Syafi'i berarti ngusapnya itu lengkap sampai siku, kemudian tarik ke atas. Iya, iya. Kalau Imam Syafi'i berarti bajunya harus dicincing sampai siku, seperti wudu. Ya, makanya kita misalnya buat baju khususnya untuk ibu-ibu itu jangan yang ujungnya itu yang susah untuk ditarik.
Kalau misalnya pengen yang kecil berarti dikasih resleting. Karena apa? Karena kalau kita kecil ini wudhu ini jadi susah narik-nariknya. Nah, ini yang jadi riskan. Karena diantara syaratnya kalau wudhu itu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi basuhlah muka kalian dan juga basuh tangan sampai dengan siku. Nah, siku itu ma'al mirfaqain, ini artinya ma'a itu berarti bareng atau sampai siku. Jadi sikunya harus terbasuh. Kalau sikunya ini enggak terbasuh berarti wudunya belum sempurna. Ini dalam pemahaman Imam Syafi'i. Karena ma'a itu bimakna harus atau beserta. Kalau dalam mazhab yang lain itu dipahami ma'al mirfaqo ini itu ghoyah, artinya batasannya sampai siku. Jadi kalau siku ini tidak terbasah atau tidak terbasuh itu dianggap sudah cukup. Tapi kalau Imam Syafi'i makna kalimat ma'al mirfaqo ini itu artinya beserta. Kalau beserta berarti ya sikutnya, siku ini harus terbasuh. Jadi ini di dalam tafsir pemahaman makna daripada ayat tentang perintah dalam berwudu. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Tertib itu artinya harus berurutan. Jadi tidak boleh kemudian kita tayamum, misalnya ngusap tangan dulu, baru wajah. Itu namanya enggak tertib. Atau kita sudah basuh muka, ngusap muka, ngusap tangan, kemudian lupa niatnya di belakang, enggak boleh. Itu namanya enggak tertib, ya. Jadi enggak boleh niatnya kemudian disusulkan di belakang, enggak boleh. Nah, beda seperti misalnya makan, bismillahnya lupa, itu masih bisa disusulkan, kata Nabi SAW. Kalau kita makan, minum, lupa basmalah, maka bisa kita mengucapkan bismillah di tengah-tengah pas makan atau di akhir kita makan. Jadi bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Itu kalau kita makan atau minum. Tapi kalau dalam masalah niat yang fardu sifatnya itu enggak boleh disusulkan atau enggak boleh sambil jalan. Harus di awal perbuatan. Itu bagian dari tertib. Jadi tertibnya tayamum satu niat, kemudian mengusap debu, mengusap wajah dan tangan itu dengan debu. Itu sebagai bentuk tertib atau berurutan. Kemudian dalam sunnah-sunnah tayamum, sunnah-sunnah tayamum. Yang pertama baca basmalah. Seperti sunnahnya wudhu itu juga membaca basmalah. Jadi sambil kita membersihkan telapak tangan dalam wudhu itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita dalam tayamum juga sama. Ketika kita ngambil debu itu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian niat. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya sholat. Nawaitu tayamuma listibahatis sholat. Itu bismillah. Karena apa? Bismillah ini menjadi poin dan hal yang penting. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi basmalah fahuwa aqta. Segala sesuatu hal yang baik yang tidak diawali dengan bismillah itu aqta, pahalanya terputus. Eman-eman. Jadi kita beramal tapi enggak dapat pahala. Dalam hadis yang lain, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Segala sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka amalnya menjadi cacat, tidak sempurna. Jadi di dalam tayamum sunnahnya yang pertama adalah membaca basmalah. Kemudian yang kedua, mendahulukan anggota yang kanan seperti tadi.
prosesnya. Kanan terlebih dahulu diusap. Yang ketiga, menipiskan debu. Jadi jangan tebel-tebel. Nanti dikira bedaan. Jadi cukup ngambil debu yang tipis, kemudian kita kibas-kibaskan supaya apa? Supaya debu-debu yang kasar itu kemudian rontok. Ini kita kibaskan. Dan jangan ditekan betul. Nanti ya cukup nempel saja gitu. Sebagai bentuk kita ngusap. Tidak usah kemudian koyo raup betul. Enggak usah. Jadi cukup kita seperti nempelkan saja. Dan tidak seperti wudu, ya. Kalau wudu itu air harus mengalir dan tidak boleh ada kulit yang terlewatkan. Tapi kalau dalam tayamum ya cukup seperti isyarat saja begitu. Tidak usah harus rata betul dengan debu tadi. Jadi cukup ya kayak isyarat, yang penting kita ambil debu, kemudian seperti isyarat kita ngusap, itu cukup. Jadi malah sunnahnya menipiskan debu. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudu berarti juga membatalkan tayamum. Contoh misalnya kita buang air besar, buang air kecil. Itu kan wudunya batal, harus diulang. Kita muntah yang disengaja, itu juga membatalkan wudu. Kemudian misalnya dalam mazhab Imam Syafi'i itu bersentuhan dengan yang bukan mahram, termasuk suami. Suami itu kan di dalam hukum fikih itu sifatnya ajnabi. Ajnabi itu orang lain, makanya boleh dinikah. Karena apa? Karena ajnabi. Beda dengan anak. Anak itu kan nggak boleh dinikah. Atau saudara itu juga nggak boleh dinikah. Makanya disebut sebagai mahram. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i misalnya, itu kita menyentuh atau bersentuhan dengan lawan jenis, termasuk suami atau istri kita, itu membatalkan. Artinya apa? Tayamum pun sama. Ketika kita tayamum, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, berarti tayamum kita juga batal. Nah, ini agak repot misalnya ketika kita di pesawat dengan suami kita, misalnya mau haji atau umroh, habis tayamum nyenggol lagi, kan beda. Maka kita bisa mengambil pendapat hukum dari mazhab yang lain supaya nggak repot. Sebab kalau dengan mazhab Imam Syafi'i agak repot. Misalnya di pesawat sudah tempatnya empet-empetan. Ya, kalau misalnya belum pakai ikhram masih mending, masih ada tutupnya. Tapi kalau misalnya dari pesawat sudah pakai ikhram, itu kan lengan dari suami kita atau dari yang laki itu kan nggak tertutup. Nah, itu bisa bersentuhan. Makanya ini hal yang harus hati-hati di dalam masalah ini. Maka ketika kita misalnya agak susah menerapkan seperti saran hukumnya Imam Syafi'i, kita bisa mungkin mengambil satu pendapat lain yang bisa memudahkan, bisa mudah. Ini yang pertama adalah segala sesuatu yang membatalkan wudu berarti tayamumnya juga batal. Yang kedua, melihat air sebelum sholat. Jadi kalau tadi kita tayamumnya sebab tidak ada air, misalnya kita sudah cari kemana-mana kok nggak dapat air, berarti kita kan boleh tayamum yang disebabkan karena tidak ada air.
Maka ketika kita misalnya mau sholat, kemudian hujan, ada hujan berarti kan ada air. Maka kita tidak boleh sholat dengan menggunakan tayamum tadi. Karena apa? Sudah datang atau sudah tersedia adanya air, meskipun itu air hujan. Atau kita misalnya tadi mau sholat atau mau wudhu, nggak ada air karena PDAM mati, karena listrik mati misalnya nggak ngalir. Nah kita sudah tayamum mau sholat, kok lampu nyala misalnya, sehingga PDAM bisa. Maka kita tidak boleh sholat dengan tayamum tadi. Tayamumnya jadi batal dan kita harus mengambil air wudhu. Karena apa? Sudah tersedia. Gimana? Air pump mati. Iya. Tapi kan ada aqua, air minum gitu misalnya, kan masih bisa, masih. Ya. Ya kalau masih ada air yang lain boleh, termasuk air tadi aqua. Tapi kalau air aqua misalnya yang disediakan untuk memang hanya minum, untuk air minum sebagai kebutuhan vital dan tidak ada air yang lain, itu seperti tadi di awal kita boleh menggunakan menggunakan tayamum. Karena apa? Adanya air ini hanya untuk keperluan yang urgent, seperti tadi untuk minum. Jadi meskipun ada air, tapi ini untuk minum misalnya. Meskipun ini hanya keperluan hewan peliharaan kita, tetap harus diutamakan untuk minum. Karena ini untuk kepentingan kehidupan. Jadi misalnya ada air 1 galon, cuma itunya tok. Kalau kita gunakan untuk misalnya mandi atau untuk wudhu habis. Padahal ini persediaan untuk minum. Maka prioritaskan untuk hal yang urgent, untuk minum, dan kita ambil rukhsah yaitu dengan tayamum. Meskipun wudhu tadi ya kalau persediaan minumnya itu banyak bergalon-galon ya kita bisa gunakan untuk wudhu. Apalagi wudhu itu kan sebetulnya bisa dengan cara yang minimalis, dengan cara yang sedikit air. 1 gelas air mineral itu bisa gunakan untuk berwudhu. Kemudian batalnya tayamum disebabkan karena murtad keluar dari Islam. Misalnya kemudian tidak mengakui lagi Nabi Muhammad sebagai nabi atau tidak mengakui Al-Quran sebagai kitab suci, itu sudah termasuk murtad. Apalagi sampai kemudian meyakini ada Tuhan selain Allah atau tidak meyakini Allah. Atau misalnya kemudian menjadi orang yang ateis, yang tidak mengakui adanya Tuhan, itu sudah secara otomatis keluar dari Islam. Kalau sudah seperti itu, berarti dia juga batal tayamum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian cara menggunakan tayamum. Sekali bertayamum hanya dapat dipakai untuk 1 sholat fardu saja, meskipun belum batal. Adapun untuk yang dipakai sholat sunnah beberapa kali, cukuplah dengan 1 tayamuman. Bagi orang yang salah satu anggota wudhu atau tayamumnya terbalut, maka cukup balut itu saja yang diusap dengan air atau debu, kemudian mengerjakan sholat. Jadi tadi untuk cara tayamum itu bahwa tayamum harus dilakukan setelah waktu sholat masuk dan hanya boleh digunakan untuk 1 kali sholat fardu. Jadi misalnya sholat duhur sudah masuk, kita kemudian tayamum. Ya tayamum itu hanya boleh digunakan untuk sholat duhur. Ketika nanti masuk waktu asar harus tayamum lagi. Tidak boleh untuk tayamum yang sholat duhur dan sholat asar. Nah kecuali sholatnya dijamak.
Dijamak misalnya zuhur dengan asar, itu kan aslinya 2 sholat. Maka ketika dijamak boleh dengan menggunakan satu tayamum. Jadi jangan kemudian tadi kita sholat jamak, tayamum untuk zuhur, kemudian setelah selesai tayamum lagi, enggak usah. Jadi cukup melanjutkan langsung untuk sholat jamak asarnya. Jadi langsung tanpa ada jeda untuk kita ambil tayamum. Kemudian bagi salah satu anggota tayamum atau anggota wudhu yang terbalut, misalnya kita sakit kemudian tangan kita diperban, digip, maka di dalam cara wudhu kita itu enggak usah gipnya itu dilepas dulu baru kita mengusap atau kita wudhu, enggak usah. Jadi cukup diusap itu gipsnya atau yang membalut tangan kita, itu sudah cukup. Termasuk tadi ibu-ibu kalau pakaian sebetulnya, tapi itu karena pakaian itu kan menggunakannya bukan karena rukhsah sebetulnya. Kalau sakit kan karena memang rukhsah. Ya. Jadi sakit karena memang ada sesuatu yang insiden, ada sesuatu yang urgent, sehingga secara hukum itu dibolehkan. Nah, beda dengan kita punya pakaian yang asalnya sebetulnya tangan nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma kita bikin bajunya yang kesereten, sehingga nggak bisa untuk dilipat. Nah, ini yang problem. Karena ini bukan hal yang urgent, maka tidak boleh kemudian karena bajunya sempit hanya diusap bajunya saja. Karena apa? Karena ini bukan perkara yang urgent. Nah, jadi kita harus bisa membedakan perkara yang memang secara hukum itu dibolehkan dan mana perkara yang secara hukum tidak diperbolehkan. Jadi itu ikhtiyat. Jadi ikhtiyat. Beda dengan misalnya sebetulnya kita sudah hati-hati tapi pas tadi mau berangkat dilala pakai baju yang ketat. Padahal waktu sholat harus didedel kan enggak? Nah, dalam posisi-posisi yang tadi, ya tapi jangan terusan. Artinya apa? Kita dalam ikhtiar membuat pakaian itu sudah dipikirkan dari awal. Tapi kalaupun nanti suatu saat ketemu, dilalah kita pakai baju yang susah untuk wudhu, harus pulang dulu ganti, kan ya susah. Harus kemudian kita lepas-lepas baju di kamar mandi baru wudhu, juga susah. Apalagi di tempat umum. Ya sudah, dalam posisi itu ada rukhsah. Tapi sifatnya ini jangan jadi rutinitas. Kita biasakan bahwa membuat baju atau apa itu dipikirkan untuk kepentingan ibadah tadi. Misalnya dalam suatu saat kita akan wudhu, ya wudhu yang supaya gampang untuk dilipat. Ini dalam persoalan tayamum. Nggih, monggo.